Hai Mam, perkenalkan, aku Winona Willy, ibu dari 2 anak. Aku adalah Mother and Beyond Mom of the Month Mei 2026. Sekarang aku lagi mengelola bisnis baru aku, namanya Kidspedia. Itu adalah bisnis buku yang aku buat bersama teman aku, seorang dokter. Itu basically tentang anak-anak kita, Mika dan Bloomy. Lalu aku aktivitas lainnya, aku sekarang lagi aktif padel, seperti yang lihat di Instagram. Lagi banyak banget turnamen ya lately. Aktivitas yang berubah sih nggak begitu signifikan ya, karena suamiku tuh bolehin aku untuk melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Kayak olahraga aku boleh, nggak ke mall sama teman-teman aku boleh. Lebih ke priority sih, teman-teman aku ngajakin aku hangout, sekarang aku udah jarang mau karena aku lebih mau spending time sama anak-anak di masa golden age mereka. Menurutku priority aja sih. Bisnis itu aku nggak yang bener-bener 9 to 5 ke office. Alhamdulillah aku kerjain semuanya dari rumah. Ada orang aku yang ke rumah untuk bantu aku ngejalanin bisnisnya. Kalau olahraga itu emang harus banget, seminggu 3 kali atau sampai 5 kali aku biasa ngelakuin olahraga, karena dari diri aku juga nggak nyaman kalau olahraga. Jadi lebih ke priority sih. Bisnis bisa dikerjain di rumah, ya kenapa nggak di rumah. Olahraga bisa di spare time sedikit juga olahraga gitu. Jadi rutinitas tuh harus dibuat banget di rumah. Jadi anak-anak juga ngerasa nyaman sama kegiatan mamahnya. Sekarang Mika kan lagi berusia 3 tahun ya. Dan orang-orang bilang 3 tahun itu adalah teenagers. Aku nggak begitu ngerti apa itu teenagers, tapi setelah mengalami aku baru mengerti karena dia benar-benar moodnya tuh mood swing banget, susah banget untuk dibilangin. Ya oke lah, itu masa teenager yang bener-bener bikin pusing, tapi yang semakin boomnya lagi adalah dia punya adik umur 1 tahun. Jadi teenagers dan umur 1 tahun menurut aku lumayan kacau ya di rumah. Sebenarnya bukan dari semenjak punya anak, tapi semenjak nikah aku ngerasa suami aku dan anak-anak tuh jadi tempat pulang yang sangat nyaman untuk aku pulang setiap hari. Aku sama anak aku tuh suka ngobrol sebelum tidur, cerita kegiatan hari ini walaupun kita nggak bareng. Jadi komunikasi di keluarga aku tuh bener-bener lancar banget, pure banget, dan itu kita lakukan setiap hari. Yang overwhelmed banget enggak, karena suami aku benar-benar in charge pegang anak. Tapi kalau yang overwhelmed ya pasti semua ibu-ibu mengalami ya. Tapi nggak yang overwhelmed banget sih, alhamdulillah ya. Kalau boleh jujur, ini bukan dari anaknya tapi dari akunya. Saat aku PMS, aku ngerasa pegang anak tuh sesuatu yang overwhelmed. Karena aku nggak bisa kontrol diri aku untuk merasakan nggak nyaman perut atau nggak nyaman badan aku. Tapi anak-anak kan bisa sebenarnya kita kontrol, kita ngobrol tuh bisa. Cuma saat aku PMS sih sebenarnya aku ngerasa overwhelmed aja pegang anak. Nggak pernah bagi waktu yang saklek banget, tapi kita tuh udah menyadari kita sebagai orang tua melakukan kegiatan ini bersama anak-anak. Kayak aku suka nganterin anak aku sekolah, suami suka nganterin anaknya les, aku sama suami suka makan bareng sama anak-anak sebelum maghrib, kita makan sore bareng. Tanpa diomongin juga kita udah melakukan itu sih, tapi nggak pernah yang kayak saklek banget. Kalau memang nggak bisa hari itu, maybe next day-nya. Sampai sekarang dalam mengasuh anak, mamaku masih ikut campur sih, masih ngajarin aku gimana caranya yang baik dan yang nggak boleh dilakukan terhadap anak. Ngobrol sama kakakku yang anaknya jaraknya deket juga sebagai pelajaran buat aku untuk mengasuh anak. Tapi aku juga nggak lupa untuk baca-baca buku, cari-cari di sosial media, tanya-tanya ke dokter, cara mengasuh anak yang baik dan nyaman untuk diri aku tuh gimana sih.
Jujur aku suka olahraga sih, jadi padel, nge-gym itu suatu me time yang harus banget aku lakukan setiap minggu tuh. Berapa kali sehari tuh aku harus lakukan. Alhamdulillah menurutku Allah tuh baik banget. Aku berdoa minta kenyamanan dalam berumah tangga. Sampai sekarang aku dikasih kenyamanan yang sangat-sangat berlebih dari Allah. Jadi nggak ada sih, jadi alhamdulillah. Aku sama suami tuh ngobrol banget kalau malam-malam. Kita cerita seharian tuh kita ngapain aja. Bisa dibilang best friend aku tuh suami aku. Tentang anak, tentang kegiatan aku sehari-hari, pasti suami aku tahu. Jadi dia pasti tahu sih. Dalam hal adil aku sampai sekarang masih belajar banget ya. Karena anak aku yang kedua ini masih nempel banget sama aku. Dan yang pertama juga masih mau nempel banget sama aku. Jadi dalam hal adil tuh aku masih belajar banget. Aku berharap anak aku deket juga sama Allah. Jadi anak yang bahagia. Dia gak suka mendem-mendem apapun. Bisa curhat sama aku, komunikasinya terus berjalan sampai dewasa, jadi sahabat yang baik buat mama. Aku mau jadi sahabatnya anak-anak nanti sampai gede. Kayak mamaku sekarang sama kakakku, kita bertiga tuh selalu tanya pendapat satu sama lain kalau mau melakukan sesuatu. Begitu juga mamaku ke aku dan kakak dijadikan sahabat aja. Gitu. Jadi aku mau anak aku bisa seterbuka aku dan kakak ke mami. Banyak banget ya yang membandingkan. Karena aku juga suka share apa-apa di thread, kakakku juga. Menurut aku nggak apa-apa sih. Karena parenting aku dan dia juga kalau boleh jujur beda. Yang penting gimana anak-anak nerima parenting kita aja gitu. Goals aku sama kakak juga sepertinya nggak beda jauh. Kakak mau deket sama Isa, sama Nael sampai gede. Aku juga mau deket sama Mika sama Tanya. Jadi walaupun caranya berbeda, tujuannya kan sama. Kalau pola asuh, aku sejujurnya nggak sesabar kakakku. Aku nggak gentle parenting kayak gitu. Aku lebih cukup tegas sama anak-anak. Aku masih belum bisa mengendalikan emosi juga sih. Tapi yang sama dari aku dan kakak tuh kita komunikasinya itu sih. Kita benar-benar ngobrol ke anak-anak. Jadi walaupun aku marah-marah, walaupun aku agak tegas sama mereka, aku kasih tahu alasannya. Aku juga minta maaf kalau memang aku berlebihan atau ada salah. Biar tetap sehat mental, aku tetap melakukan rutinitas aku seperti sebelumnya. Aku suka banget olahraga, aku harus melakukan olahraga seminggu tuh minimal 3 kali. Karena itu yang membuat aku tetap nyaman. Thank you for watching moms. Jangan lupa baca ceritaku di www.motherandbeyond.id.